Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali di pembelajaran di siang hari ini dengan pembelajaran fisika. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan subbab dari induksi elektromagnetik yang kita bahas di kesempatan sebelumnya. Nah, di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang Bapak Faraday yang menyampaikan bahwa perubahan flux nanti akan menghasilkan yang namanya GGL induksi. Dan ternyata perubahan flux dan perubahan medan magnet yang menghasilkan GGL induksi itu ternyata masih ada satu lagi statement yang disampaikan, yaitu ketika ternyata perubahan arus itu juga menghasilkan GGL induksi atau induksi diri gitu ya. Jadi kalau kemarin kita membahas perubahan flux menghasilkan perubahan medan magnet, kemudian menghasilkan GGL induksi. Nah, sekarang di kesempatan ini kita akan membahas statement keduanya, yaitu perubahan kuat arus juga akan menghasilkan GGL induksi. Nah, nanti di pembahasan kali ini kita akan mengenal salah satu besaran yang muncul dari adanya statement ini. Besarannya itu adalah yang namanya induktansi diri atau L. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa rangkaian elektronika, misal kita ini yang simple gitu ya, ada rangkaian kemudian ada lampunya. Nah, ketika kita awalnya menyalakan skalar, kemudian mematikannya, nah otomatis akan ada yang namanya perubahan arus kan. Nah, perubahan arus ini ternyata akan menghasilkan perubahan flux magnet. Jadi karena arusnya berubah, kan tadi cedik gitu ya, maka fluxnya akan berubah. Nah, flux yang berubah ini akan menghasilkan yang namanya GGL induksi tadi. Jadi statement kedua ini, perubahan arus yang tadi kita nyalain dan kita kemudian kita tutup, maka ketika buka dan tutup saklar ini arusnya berubah. Awalnya berapa, kemudian jadi berapa. Nah, ada perubahan di sini. Nah, atau awalnya ada jadi 0. Jadi ada perubahan arus di sini. Nah, perubahan arus ini menghasilkan nanti yang namanya GGL induksi atau GGL induksi diri. Nah, atau yang kita namanya kemarin ya kayak E terbalik itu. Nah, efek dari GGL induksi diri ini kalau kita lihat di realita, jadi kalau kita matiin habis matiin saklar, maka lampu di rangkaian ini tampak menyala sekejap. Jadi setelah mati itu masih tampak menyala. Nah, nyalanya lampu ini disebabkan karena adanya ini GGL induksi diri. Nah, makanya ada satu statement kedua menyampaikan seperti ini. Jadi statement pertama, perubahan medan magnet jadi GGL induksi diri. Statement kedua, perubahan arus menghasilkan GGL induksi diri. Nah, kita ingat GGL induksi itu adalah main and deflux per dt. Nah, kita ingat juga ketika di solenoid gitu ya, B-nya itu rumusnya adalah mu0 IN per L. Nah, ketika kita masukkan flux itu, rumus fluxnya B kali A. Nah, B-nya dari rumus B solenoid itu. Nah, akhirnya kita akan muncul min N mu0 NA per L karena DI per DT. I-nya karena kita kan mau nyari
perubahan I-nya. Nah, DI perubahan I terhadap waktunya, DI per DT. Nah, kita akan mendapatkan mu 0 AN kuadrat per L. Nah, mu 0 AN kuadrat per L ini dinamai induktansi Dili. Jadi, ternyata ada satu besaran yang muncul dari statement 2 ini. Jadi, karena ada perubahan arus menghasilkan GGL induksi Dili, maka muncul yang namanya kita namakan mu 0 AN kuadrat per L ini induktansi Dili. Jadi rumusnya nanti GGL induksi min L DI per DT. Oke, kita lanjutin ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal, ada solenoid 50 lilitan, luas penampangnya 10 cm kuadrat, dialiri arus listrik 2 ampere, panjang solenoid L-nya 25, waktunya 0,01 menjadi 0, berarti delta T-nya nanti 0,01 dikurangi 0 ya. Nah, hitunglah besarnya induktansi solenoid dan GGL induksi. Nah, nanti kita pakai rumus yang L mu 0 N kuadrat A per L, tinggal dimasukin. Kemudian GGL induksi juga tinggal masukin min NDI per DT. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah energi yang tersimpan dalam induktor. Energi yang tersimpan dalam induktor itu besarnya setengah L I kuadrat. L-nya adalah induktansi Dili, I-nya adalah arus. Hampir mirip ya dengan kalau kapasitor setengah CV kuadrat. Nah, kalau kapasitor kan C. Nah, kalau ini L ya. Nah, selanjutnya aplikasi dari induksi elektromagnetik yang kemarin itu sudah dibahas. Belum dibahas ya, apa sih bahasanya? Sudah mungkin dipelajari di simak sekilas gitu ya. Jadi ada yang namanya generator listrik. Nanti GGL induksi di generator listrik ini rumusnya NVA omega sin omega T. Nah, kalau maksimum itu kan paling maksimumnya NVA omega. Nah, yang selanjutnya adalah trafo. Nah, trafo itu apa? Jadi trafo itu fungsinya adalah untuk mengubah tegangan ke dia bisa menurunkan tegangan, bisa menaikkan tegangan. Menurunkan tegangan step down, menaikkan tegangan step up. Nah, trafo itu ada yang namanya kumparan primer. Jadi kumparan primer itu lilitan yang arusnya mau masuk. Nah, kemudian yang kumparan sekunder itu lilitan yang disambungkan dengan nanti alat-alat listrik ya. Kalau primer itu dari sumber listrik, dan itu yang masuk ke kumparan itu namanya kumparan primer. Nanti yang keluar itu namanya kumparan sekunder. Nah, arus yang masuk namanya arus primer. Nanti arus yang keluar namanya arus sekunder. Tegangan yang dihasilkan di sumber itu namanya tegangan primer. Nanti kalau yang di kumparan sekunder tegangannya namanya tegangan sekunder. Nah, rumusnya bisa kita lihat ini ya. Jadi tegangan itu berbanding lurus dengan jumlah lilitannya. Jadi NS itu sebanding dengan VS. Nah, kalau ideal itu efisiensinya 100%. Jadi efisiensi itu apa? Efisiensi itu adalah perbandingan output dan input. Jadi outputnya itu adalah sekunder, inputnya adalah primer. Jadi kalau kita mau nyari frekuensi itu berarti PS atau daya sekunder per daya primer. Kalau yang ideal berarti kan karena ideal berarti efisiensinya semua kepake ya, output dipakai input semua 100%, nggak ada yang hilang jadi kalor. Itu berarti nanti PS sama dengan PP karena kan 100% perbandingannya. Di PS sama dengan PP. Oke, sampai di sini. Contoh soal dulu ya. Jadi
insya Allah tinggal masukin angka. Kalau trafo ini ada trafo step up, tegangan keluaran berarti VS ya itu 150 kV. Nanti kumparan primer berarti dari NP nya tegangannya VP nya 200 volt. Nah nanti apabila lilitan primer berarti NP nya berjumlah 500, berarti NP nya 500, yang ditanya adalah NS nya. Udah tinggal dimasukin rumusnya, ketemu 375.000. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Kita akan lanjutkan ke diskusi ya. Kalau ada silahkan disampaikan di Zoom, kita akan nge-Zoom. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini aja. Dan yang post test silahkan, yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan untuk post test. Sudah tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.